mudah dikatakan, cuman sulit memang dan butuh proses untuk dilakukan. Nah, jadi kita harus terbiasa melakukan perilaku hidup bersih dan di antaranya kebersihan itu dibagi dua. Pertama, kebersihan diri, ya, yang disebut dengan personal hygiene. Di serat mana teh personal hygienist, ya. Anu pertama, kebersihan itu dibagi dua. Yang pertama, personal hygiene atau kebersihan diri, ya. Personal hygiene itu kebersihan diri. Kebersihan diri diawali dari pertama, apa aja kebersihan diri? Nah, untuk keseluruhan itu tertuang dalam kegiatan mandi. Mandi itu otomatis membersihkan dari ujung kepala, dari rambut sampai ke ujung kaki. Ada juga kebersihan itu terbagi lagi, kebersihan diri, ya. Ada oral hygiene. Oral hygiene itu harus ditulis bagusnya supaya ada dokumentasi, ada catatan, ya. Kebersihan dibagi dua. Pertama, kebersihan diri atau personal hygiene, ya. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki harus bersih. Nah, pertama saya mau tanya adik-adik, kalau melakukan mandi itu berapa kali sehari? Jujur ya? Asal ya menyebat sekali. Yang penting minimal, karena di kita itu udaranya dingin, minimal 1 kali bagusnya 2 kali sehari, atau sesuai dengan kebutuhan. Meskipun sudah mandi, kalau memang kita aktivitas berat sampai banyak mengeluarkan keringat dan kita misalnya beraktivitas di tempat yang kotor, otomatis harus mandi lagi, ya. Pertama, kebersihan diri atau personal hygiene meliputi dari mulai rambut, keramas, sampai oral hygiene. Oral hygiene salah satunya adalah menggosok gigi, ya. Cara menggosok gigi yang baik dan benar itu di mana dan kapan? So, siapa yang tahu kapan dan di mana tempat atau waktunya menggosok gigi? Ada yang menyebut pagi dan malam. Terus pengen ada yang ngaji mah? Siap, jawab. Waktu dan tempat yang baik menggosok gigi kapan? Mau tidur, sesudah tidur, terus sesudah tidur dan sebelum tidur. Itu jawaban pertama. Selanjutnya, ya, pagi dan malam. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, kita bahas saja ya. Ini sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita logikakan, kalau bangun tidur, kalau sebelum tidur itu menggosok gigi, ini kalau sebelum tidur menggosok gigi, apakah pagi-paginya perlu menggosok gigi? Nah, langsung saja saya kasih tahu, bisa dicatat. Waktu yang tepat menggosok gigi adalah sebelum tidur dan sesudah makan. Jadi kapanpun makannya, gosok gigi. Jangan lupa juga sebelum tidur harus gosok gigi.
Logikanya kalau malamnya gosok gigi, pagi-pagi kan tidak ada sisa makanan di dalam gigi atau di mulut. Betul atau betul? Paling bau kowe kata mah beda gini. Ya. Kalau sisa makanan sebelum tidur kita gosok gigi, berarti pagi-pagi tidak ada sisa makanan yang nempel di gigi karena sudah digosok, kecuali kalau malam-malamnya nyalindur teemut barang emam atau ngadon makan tidur lagi itu teringat, berarti ada sisa-sisa makanan ya pagi-paginya gosok gigi gitu. Tapi kan jarang nyalindur, orang tidak sadar makan, jarang kan. Kapan waktunya masuk menggosok gigi? Nah, itu yang paling tepat. Jadi sesudah makan dan sebelum tidur. Jadi seandainya bangun tidur, terus beres-beres tempat tidur, terus mandi, itu bisa langsung makan tanpa gosok gigi dulu. Karena sesudah makan baru gosok, baru berangkat sekolah. Betul atau betul? Kebanyakan dan Pak Menteri oke sering bangun tidur gosok gigi terus makan, habis makan langsung, padahal sesudah makan yang wajibnya itu. Betul? Karena tidak sedikit ada sisa makanan dibawa ke sekolah, bahkan sampai kelihatan ada cabai di giginya. Itu karena sesudah makan tidak gosok. Betul. Tapi kalau bangun tidur itu tidak bakalan ada sisa makanan, jadi bisa langsung makan, tapi sesudah makan langsung gosok. Itu yang betul, ya. Jadi waktu menggosok gigi adalah sesudah makan dan sebelum, insya Allah itu yang benar. Itu waktu. Terus tempatnya di mana? Sudah tahu? Di WC. Ada yang kalau WC dengan kamar mandi beda nggak? Mayoritas 99% pasti menentukan atau tempat menggosok gigi katanya di WC. Itu kalau WC-nya difasilitasi dengan kaca dan wastafel. Itu betul, ya. Jadi tempat yang bagus menggosok gigi di mana? Adalah di depan cermin yang ada wastafel. Maksudnya apa di depan cermin? Jadi kalau sudah makan, gosok gigi kita itu jangan sampai digegere-gere teman atau ke orang lain. Nyengir di depan kaca, ada sisa makanan enggak? Itu maksudnya di depan cermin sampai sekarang bersolek. Jadi manfaat cermin di depan ada di atas wastafel itu untuk melihat apakah di gigi kita atau di wajah kita ada sisa makanan yang nempel apa enggak. Adik-adik pernah ke hotel? Pernah ke restoran? Kalau di restoran yang besar atau di hotel-hotel itu biasanya wastafel itu di atasnya ada dan dikasih gelas itu untuk gosok gigi. Gelas yang ada di wastafel itu bukan untuk minum, tapi buat gosok gigi. Nggak usah banyak, airnya cukup 2 gelas. Pertama kita sikat itu pakai pasta atau pakai odol, baru kita gosok. Setelah gosok kita lihat di cermin adakah sisa-sisa makanan. Kalau sudah tidak ada, bersih, kumur-kumur dibuang. Itu cukup pakai gelas atau pakai air di wastafel, ya. Jadi kalau tempat menggosok gigi itu mau di WC silakan, tapi syaratnya di depan cermin untuk melihat. Kan nggak mungkin juga kita makan di misalnya sama teman-teman atau di tempat umum makan terus gosok gigi terus nanya ke rekannya,
Dek atau Kak, ada sisa makanan nggak di mulut? Ya mungkin juga kan. Tapi dengan sendirinya kita lihat di cermin, masih ada nggak sisa-sisa makanan di gigi? Itu maksudnya, oke? Paham? Sedikit, tapi ini penting ya. Pertama tadi, waktu menggosok gigi itu kapan? Sesudah makan, ya. Nah, kalau makan itu tidak harus nasi ya. Oke, sepakat? Ada saya mah nggak makan, cuma makan mie aja atau makan bakso, nggak usah sikat gigi. Itu maksudnya makan di sini ya udah makan besar gitu. Kecuali kalau habis minum kan nggak disebut makan. Saya udah misalnya cuma makan batagor atau mie atau bakso itu sama dengan makan, berarti akhirannya harus gosok ya. Jangan makan itu diasumsikan hanya makan nasi aja gitu. Setiap kita sudah makan berat, bagusnya harus gosok. Dan sebelum pertama, yang kedua tempat. Yang bagusnya itu di depan cermin yang ada was. Kalau cermin yang di kamar kan nggak ada wastafelnya. Oke, sepakat? Nah, udah ada catatannya dicatat. Tapi bagusnya selain dicatat di buku, juga dicatat di memori, ya, diingatkan dan dilaksanakan. Yang paling penting dilaksanakan. Itu baru personal hygiene atau kebersihan diri. Itu hanya bagian di mulut, baru di mulut nih. Soalnya para santriwan, santriwati banyak juga yang suka sakit gigi, makanya harus ada perawatan. Semua anggota badan kita harus dirawat, ya, termasuk gigi. Pertama tadi waktu sudah, tempatnya sudah. Sekarang cara menggosok gigi sudah ada yang tahu? Sudah pada tahu? Sudah pada bisa? Ada nggak yang pasti mayoritas digosok ke kiri ke kanan kan, atau ke atas ke bawah? Itu kalau di depan itu betul. Coba kalau di geraham di belakang, tekniknya bagaimana? Harus ada yang diputar, ya. Terus bagian dalamnya juga harus digosok. Jadi tekniknya nih, oh ya, ada pasta gigi dan sikatnya. Coba bawa satu sini. Ya bebas, yang siapa aja yang suka rela. Itu wadahnya bawa sini. Yang di depan. Itu wadah. Nah, bawa sini. Adanya sini. Enggak semua. Satu lagi laki-laki sini. Ada sikatnya? Laki-laki di sini bawa sikat seperangkat sini. Ini mau dipraktekkan. Nah, ingat dipraktekkan gosok giginya. Caranya aja. Coba ini simpan. Nah, ini pasta gigi, jangan dilihatkan mereknya ya. Pokoknya pasta gigi ini ambil. Nih, coba dua-duanya dipegang. Cara menuangkan pasta ke sikat atau odol karena sikatnya kumaha caranya? Kangge gosok gigi masing-masing sok. Caranya kumaha? Ayo. Enggak, langsung praktek. Langsung praktek buka. Terus cara nyimpen odol karena sikat kumaha caranya? Ngan sok sakit itu asli nah itu bohong. Terus nah ulah grogi cuek aja, ada yang sakit. Nah coba bang nilai iya aku istri nggak jadi ya
Ya, anu sama nih. Fakih. Iya mah hemat. Aslinya sosok dia. Nah, ada sosok dia. Ini sederhana, tapi mudah-mudahan manfaat dan juga menghemat. Namun, gini ya, kalau caranya seperti ini masih mending, agak nempel. Tapi ada juga, ada sikat lagi nggak? Namun satu jangan gini, itu usaha. Ini ada tips sedikit, tapi mudah-mudahan manfaatnya banyak. Coba. Jadi gini adik-adik, kalau menuangkan pasta gigi ke sikat itu pertama jangan sampai kan kalau di iklan itu suka numpuk di atas ya. Kalau posisi lagi gini kadang-kadang kan jatuh. Berarti itu mubazir. Ya. Yang bagus menuangkan pasta ke sikat ini di sejajar, ini tekan. Nah, ini nggak kelihatan kan? Maksudnya rata dengan sikat, tapi di dalamnya padat. Oke? Ini tidak akan jatuh dan hemat. Oke? Jadi ditekan, jangan sampai seperti ini. Ya, terima kasih. Enggak, sangat deh. Nah, iya, sikatnya iya. Nah, iya, Mbak. Terus ada satu lagi, si Ade tetap di sini. Tekniknya jangan selalu ke kiri kanan. Ada gerakan ke atas ke bawah. Jadi logikanya gini, ini gigi. Jadi kalau ada ke atas ke bawah, sela-selanya itu bisa kena ya. Terus di belakang, di geraham, ini harus ada yang diputar. Harus ada yang diputar. Terus jangan lupa, pasti saya percaya, yang atas jarang digosok. Harus ini dibalikkan ke atas. Jadi atasnya juga digosok. Terus dalamnya juga digosok. Dalamnya digosok juga. Suka nggak? Ada yang jujur nggak? Jadi jangan cuman ke kiri ke kanan, tapi ke atas ke bawah. Yang belakang diputar dan yang dalamnya juga bagian dalam atas bawah itu harus disikat. Itu aja. Terima kasih. Mangga. Ngaletela. Ngartos deh. Jadi sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, adik-adik silakan nanti untuk di-share atau berbagi lagi dengan sekeluarga, ya, dengan adik-adik, dengan kakak, dengan keluarga. Pokoknya kalau menuangkan atau memasukkan pasta gigi ke sikat itu jangan di atas nempel doang, nanti kalau mau digosokkan ke gigi jatuh itu pasta giginya ya, jadi mubazir. Itu terus tadi sudah namanya itu tadi orang hygiene. Orang itu mulut, hygiene itu bersih. Jadi kebersihan mulut ya, dari mulut terus kita ke badan dan areal P tahu apa? Areal P apa? Tahu? Kelek. Kelek ya. Soalnya sebuah hasil. Jadi kedah dicuci. Terus ini ingat, dalam membersihkan telinga kan sudah ada ketentuan
atau lidi button atau untuk membersihkan telinga. Perhatikan, jangan terlalu sering dan jangan terlalu dalam. Apalagi di pojok-pojok tegangin, ya. Batasan membersihkan liang telinga dan liang hidung itu sebatas bisa dilihat oleh mata. Jadi kalau yang nggak kelihatan oleh mata nggak usah dibersihkan, nggak apa-apa. Oke? Itu di agama pun seperti itu. Yang di dalam rukun adus itu hanya membersihkan, itu hanya yang kelihatan oleh orang lain. Nah kalau yang dalam telinga kan nggak bisa kelihatan oleh kita kan, tapi kita bisa melihat dalamnya telinga orang lain sebatas apa, gitu kan? Atau hidung. Jadi nggak usah kena adus, lebih kan dirogok-rogok, lebih kan ketihan, udah. Ya, telinga dicolok-colok, lebih kan jerok, terpuluh. Oke? Nah, setelah membersihkan bagian kepala, bagian dada, dan tidak lupa area api diantaranya kelek. Terus daerah kemaluan harus dibersihkan. Berapa kali sehari mengganti celana dalam? Seminggu? Tiga bulan. Hari 3 bulan, kita mah beli CD. Nah, kalau ganti CD maksudnya ganti itu lain diganti beli baru. Kalau beli baru ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan menunggu sobek ya. Makanan terus awal, makanan tidak beli. Masih penting, ya mah nggak sobek kalau turun terus sebelum lupa anggaran dipakai. Jangan seperti itu juga ya. Minimal celana dalam itu sehari sekali ganti. Rajin cuci sambil mandi. Ya, ulah nunggu ditumpuk akhirnya jadi sampah. Soalnya koream. Mending balik mandi sekalian CD. Tahu CD? Kita apalagi di nyetel kaset. Jadi minimal 1 kali sehari ya, kecuali kalau wanita itu sesuai dengan kebutuhan. Soalnya apalagi yang lagi menstruasi, apalagi yang sering banyak, itu kan kadang-kadang sampai tembus ke sininya. Masa nggak diganti gitu kan? Terus kalau di wanita juga ada yang disebut dengan keputihan, pektai, fluoralgus, itu sama ya. Itu keputihan juga harus diperiksa kalau ada keputihan, harus diobati ya, jangan dibiarkan, nanti bisa memperluas. Terus kalau ada jamur, tahu jamur? Suung ya, ada jamur teh supa, ada supa teh suung, tapi anu letih seperti hapur. Terang hapur teh jamur, teh suung kene, cuman ukuran anak kecil. Jadi harus jaga kebersihan kulit. Tadi ya, kebersihan personal hygiene itu terdiri dari kebersihan kepala, mulut, kebersihan kulit, kebersihan apalagi area api, kebersihan kuku. Kuku apa panjang tuh? Nanti di santriwati harus ada bagian sidak. Sidak itu sejenis pemeriksaan. Yang kukunya panjang, apalagi kotor, harus kena denda. Ada sanksi. Yang buat mereka juga buat kebersihan, ya, buat kesehatan. Pertama itu kebersihan diri. Nah, yang kedua kebersihan adalah kebersihan lingkungan. Apa yang disebut dengan environment hygiene.
Kebersihan diri kan tadi personal hygiene. Kalau kebersihan lingkungan, environment hygiene, kebersihan lingkungan. Terdiri dari kebersihan di dalam kamar. Di kobong masing-masing harus ada penanggung jawab atau harus ada piket kebersihan. Itu pasti sudah dibentuk ya. Harus ada piket kebersihan. Jangan sampai banyak sampah berserakan, apalagi di dalam kobong. Terus perwakilan satu kobong minimal satu tempat sampah. Si sampah jangan ditaburkan. Kalau ditaburkan di kacang ayam, apalagi kacang kucing, nanti berantakan, kena angin, terus bersih. Jadilah pemandangan yang tidak indah dan bisa menimbulkan penyakit. Itu yang paling bahaya. Namanya itu dolim, ya. Kalau kita sengaja sampah berserakan, terus apalagi ada sisa-sisa makanan dihinggapi oleh lalat atau laler tersebut hinggap karena makanan, terus makanan yang tadi tuang ke orang, terus anu nuang eta makanan bisa jadi sakit. Ya, akibat penyakit diare bisa. Ya. Jadi harus jaga kebersihan pertama kebersihan kobong, harus ada sidang lagi, harus ada 1 bulan sekali ada pemeriksaan kobong tentang kebersihan kerapihan. Ya. Terus di depan pondok, di depan pesantren itu harus selalu bersih. Apalagi sekarang sudah ada TPA. Apa TPA? Tempat pembuangan sampah akhir. Kalau TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Kalau di sini kan sementara dulu, nanti di bawah ada yang bisa didaur ulang, ada yang harus dibakar, dan ada yang bisa dijadikan kompos. Kompos itu dijadikan pupuk maksudnya ya. Jadi harus bisa memilah sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa dijadikan pupuk atau kompos, sampah yang bisa didaur ulang, atau sampah yang harus dibakar. Durasi berapa menit lagi? Tadi kan tentang kebersihan, personal hygiene, environment hygiene, terus PHBS. Tahu PHBS? Apa tadi? Apa PHBS? Nah, perilaku hidup bersih dan tadi sudah disinggung dengan personal hygiene. Perilaku sehat diantaranya, kalau laki-laki biasanya suka banyak nih perilaku yang tidak sehat. Diantaranya apa? Merokok. Nah, itu masuk ke perilaku tidak sehat, membuang sampah sembarangan. Ya, jadi perilaku juga harus sehat. Ini mayoritas kelas sanawiyah ya, masuk sanawiyah mayoritas ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Satu lagi tentang kesehatan nih, hubungannya dengan nutrisi. Apa nutrisi? Itu zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, dalam kurung makanan.
nutrisi yang harus seimbang ya. Adik-adik meskipun di pesantren jangan lupa jangan sampai telat makan ya. Jangan sering makan yang pedas, nanti perutnya rusak, lambungnya rusak. Jangan terlalu sering nyeblok ya. Jangan terlalu banyak yang pedas, harus jaga kesehatan dalam makanan utamanya ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman kemasan. Lebih baik minum air putih adalah air murah. Karena nggak dibeli kan. Kalau air kemasan dibeli, kalau air putih berarti air murah. Tapi bersih. Tapi bagusnya itu dimasak dulu, jangan dari air keran langsung diminum. Kecuali yang sudah menggunakan filter atau yang sudah ada proses. Makanan seimbang itu mengandung apa saja? Iya, apa saja? Maju. Sok, sebutkan laki-laki yang di belakang. Coba adek. Sebutkan apa saja. Kalau buah-buahan itu jenis, ya, mengandung apa saja. Coba yang perempuan satu orang. Karbohidrat, protein, terus vitamin, terus nah, jadi makanan kalau disebutkan jenisnya kan banyak, tapi dari semua makanan itu ada golongannya. Pertama, kalau makan itu harus mengandung ya, atau hidrat haram. Karbohidrat didapat biasanya di dalam nasi, terus roti, umbi-umbian, gandum, apalagi jagung, ya, sagu. Itu namanya karbohidrat. Sekarang protein apa aja? Ikan. Nah, tidak lupa ada protein nabati. Itu didapat dari kacang. Itu protein nabati. Yang tadi disebutkan daging, ikan, telur itu protein hewani. Ya, tadi karbohidrat sudah betul, ada protein, apalagi vitamin apa saja diantaranya? Buah-buahan, sayur-sayuran, ada kuning telur juga, kaya akan vitamin A. Ya. Terus mengandung apa lagi? Mineral. Itu biasanya terkandung di dalam air dan garam. Ada mineral, air, dan perlu juga sedikit lemak di dalam apa? Di dalam protein hewani pun ada lemak. Ya, jadi tidak usah disebutkan jenisnya, tapi golongan. Pertama vitamin, yang tidak kalah penting. Bukan, itu bagian. Air.
Oke. Soalnya di dalam mineral itu kandungan kebutuhan nutrisi itu biasanya air dan mineral. Pasti ya. Jadi air plus mineral. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi kita rangkum dari bahasan yang sudah saya utarakan tentang kesehatan. Pertama, kita harus hidup di PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua tadi kebersihan dibagi berapa bagian? Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nutrisi yang dibutuhkan ada satu, air dan mie. Alhamdulillah, mudah-mudahan meskipun sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat khusus bagi saya pribadi dan umumnya buat adik-adik semua. Adik-adik mudah-mudahan betah juga bisa menimba ilmu di pondok pesantren Riyadul ini. Mungkin sebelum ditutup, karena ada session, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Dua penanya, silakan. Ada? Silakan. Perkenalkan dan langsung bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Cara menghilangkan kutil. Apa itu kutil? Cukup itu aja. Cukup. Terus dari perempuan satu penanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa pertanyaannya? Terima kasih. Itu aja. Baiklah, saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan dari santriwati, yaitu cara menghilangkan kutil. Kutil itu tidak ada istilah di medis ya, ataupun bahasa Indonesianya nggak tahu itu apa kutil apa namanya apa. Mata ikan itu beda lagi. Biasanya lokasi yang membedakan nama. Kalau di kaki itu suka disebut mata ikan, tapi kalau di anggota tubuh yang lain itu jadi kutil. Kutil itu sama dengan tumor. Betul. Ya, jadi jangan asumsikan bahwa tumor itu sesuatu pertumbuhan yang luar biasa atau yang aneh. Setiap anggota tubuh kita yang menonjol tidak wajar, itu namanya tumor. Setiap ada benjolan di dalam tubuh kita yang tidak wajar, itu namanya. Cuman ada dua jenis, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Kalau kutil itu termasuknya tumor jinak. Cara menghilangkannya dengan ekstirpasi, dengan operasi kecil atau dengan obat-obat kimia, tapi pastinya harus ke ahlinya ya. Itu harus operasi kecil.
tindakan yang paling tepat, karena kalau tumor dibiarkan itu bisa memperbesar dan bisa memperbanyak, itu dikhawatirkan. Tapi kalau cuma kutil, insya Allah itu tumornya jinak, ya. Kalau sudah cukup, ya. Jadi jawabannya dengan operasi kecil. Pertanyaannya kedua dari Santriwati, banyak mengkonsumsi minuman kemasan. Nah, jadi begini, Adek, kenapa Pak Menteri tidak menyarankan banyak mengkonsumsi minuman, utamanya minuman kemasan, karena tidak menutup kemungkinan supaya minuman tersebut awet, berarti ada zat pengawet. Supaya minuman itu kelihatannya menarik, berwarna-warni, berarti ada zat pewarna. Itulah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi kesehatan. Apalagi zat, kita nggak tahu ini kapan diproduksi dan kapan masa expirednya atau kadaluarsanya. Karena adik-adik jarang juga disuguhin atau ada minuman ditelaah dulu, jarang kan, dilihat dulu expirednya kapan. Terus kalau betul-betul expired nggak jadi diminumnya, nggak juga kan sampai ke sana. Tapi rata-rata kalau ada yang ngasih langsung aja disikat, langsung saja diminum. Padahal siapa tahu itu minuman sudah kadaluarsa. Sedangkan resikonya, kenapa ada kadaluarsa? Karena zat aktifnya itu sudah tidak efektif. Jadi kayak zat pengawetnya atau pewarnanya atau perasanya itu semuanya itu buatan. Tahu? Kayak jeruk itu tidak murni 100% jeruk, ya. Kalau 100% jeruk dikemas itu dalam beberapa hari langsung basi. Tapi kenapa ini enggak? Berarti ada zat pengawet. Kok warnanya bisa sama semua? Kalau warna jeruk itu semua sama warnanya, itu berarti ada zat pewarna. Maksudnya itu, jadi intinya ada hubungannya dengan pertanyaan pertama, karena efek daripada banyak mengkonsumsi itu ditakutkan ada neoplasma atau ada jaringan bisa menimbulkan bisa menimbulkan tumor, kanker atau infeksi, ya efeknya. Jadi jangan terlalu sering. Pak Menteri tidak melarang, tapi jangan terlalu sering. Kalau sewaktu-waktu apalagi ada yang sedekah dan dilihat masih aktif masa kadaluarsanya, ya silahkan saja. Tapi harus selalu diingat, kalau minuman kemasan harus selalu diingat, atau makanan apapun itu, lihat label expired date atau masa kadaluarsanya kapan, ya. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya sendiri dan umumnya bagi adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kebersamaan.